Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini aku bakalan ngasih tahu kalian tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan seperti pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sedangkan dalam Islam, muamalah berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Ada beberapa hal yang dilarang dalam Islam terkait muamalah ini, yaitu tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil, tidak boleh melakukan kegiatan riba, tidak boleh dengan cara-cara zalim atau aniaya, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan, tidak boleh dengan cara spekulasi atau berjudi, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Nah, itu tadi pengertian muamalah. Sekarang kita bahas macam-macam muamalah yuk. Macam-macam muamalah. Yang pertama, jual beli dalam Islam. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memberi benda tersebut selamanya. Jual beli ini diperbolehkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi sebagai berikut. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, untuk memahami lebih jauh ketentuan dan istilah jual beli dalam Islam, mari kita simak lebih detail. Syarat-syarat jual beli. Syarat untuk penjual dan pembeli yaitu balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Yang pertama, halal dan suci, bermanfaat, dapat diserah terimakan, keadaan barang yang diketahui oleh penjual dan pembeli, dan milik sendiri. Yang terakhir, adanya ijab qabul. Khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Khiyar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, khiyar majelis. Khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi tawar-menawar. Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Yang ketiga, khiyar aibi atau cacat. Khiyar aibi atau cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan segera mungkin. Riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Apapun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Nah, ada beberapa macam riba, yaitu yang pertama, riba fadli. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Yang kedua, riba qordi. Riba qordi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus membeli kelebihan saat mengembalikannya. Yang ketiga, riba yadi. Riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Yang keempat, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Utang piutang dalam Islam. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian dan tidak mengubah keadaannya. Nah, untuk utang piutang ada 3 rukun,
yaitu yang berpiutang dan yang berutang, ada harta atau barang, lafaz kesepakatan. Jika orang yang berutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya karena kesulitan, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan memberikannya kelonggaran sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat 280. Apabila orang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang dan merupakan suatu kebaikan bagi yang berutang. Sewa menyewa dalam Islam. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seorang atas jasa yang diberikan. Dasar hukum ijarah dalam firman Allah Subhanahu wa taala tertera pada Quran surah Al-Baqarah ayat 233 dan Quran surah At-Tabalaq ayat 6. Syarat dan rukun sewa menyewa. Adapun syarat dan rukun sewa menyewa dalam Islam yaitu yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Dalam hal sewa menyewa atau kontrak tenaga kerja, haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelumnya. Syarikah dalam Islam. Secara bahasa, kata syarikah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syarikah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syarikah. Rukun syarikah secara garis besar ada 3, yaitu dua belah pihak yang berakad atau akidani. Objek akad yang disebut juga ma'qud ilahi mencakup pekerjaan atau modal. Akad atau yang disebut juga dengan istilah sigat. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf atau adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syarikah. Syarikah dibagi menjadi beberapa macam, yaitu syarikah inan, syarikah abdan, syarikah wujuh, syarikah mufawadah. Mari kita bahas satu persatu. Syarikah inan adalah syarikah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal. Syarikah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil, sunnah dan ijma' sahabat. Syarikah abdan. Syarikah abdan adalah syarikah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau amal. Syarikah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian wujuh seseorang di tengah masyarakat. Syarikah mufawadah adalah syarikah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syarikah di atas. Musakah. Musakah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Muzara'ah. Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap yang benihnya berasal dari petani. Mukabarah. Mukabarah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap yang benihnya berasal dari pemilik lahan. Perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama,
bank konvensional, yang kedua, bank Islam atau bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, dan menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba seperti mudharabah, musyarakah, wadiah, qardul hasan, murabahah. Asuransi syariah. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Asuransi dalam bahasa Arab dikenal dengan nama at-ta'min yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung disebut mu'amin, si tertanggung disebut musta'min. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah dengan dasar hukum adalah boleh atau jaiz selama mengikuti ketentuan Islam. Dalam ajaran Islam, musibah bukanlah permasalahan individual melainkan masalah kelompok, walaupun musibah ini hanya menimpa individu tertentu. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Berikut ini adalah perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Asuransi konvensional. 1. Seseorang membayar jumlah premi untuk mengalihkan risiko yang tidak mampu dia pikul kepada perusahaan asuransi. 2. Dana dapat hangus di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Asuransi syariah. 1. Tidak mengenal istilah dana hangus apabila peserta mengundurkan diri premi yang sudah dibayarkan dapat diambil kembali. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.